Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa minhu ay minal kalam al-mutlaqu. Ini kita masuk ke dalam pembagian kalam yang berikutnya. Setelah sebelumnya beliau membahas tentang am dan khas, beliau masuk ke dalam pembagian yang baru, yaitu mutlak dan muqayyad. Yang kata beliau wa minhu ay minal kalam, di antara kalam juga maksudnya jenis-jenis kalam dari sisi penunjukan maknanya ada yang namanya mutlak dan akan lewat lawannya muqayyad. Dan banyak ulama meletakkan pembahasan mutlak muqayyad ini setelah am dan khas. Kenapa? Jawabannya karena terjadinya kemiripan antara keduanya. Antara am dengan mutlak, demikian pula lawannya khas dan muqayyad. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa lafadz mutlak yang ditakyid atau takyidul muqayyad, paham ini? Itu termasuk dari taksis juga. Paham ini? Ada yang mengatakan bahwa mutlak ketika ditakyid, kita bisa mengatakan bahwa mutlak di sini dikhususkan dengan lafadz muqayyad. Paham ini? Maksudnya saking miripnya ini. Wa illa itu perbedaan antara lafadz saja, penggunaan lafadz. Tapi ini syahidnya di mana? Syahidnya pada pembahasan kenapa kebanyakan ulama, bahkan seluruh buku usul kalau kita baca, rata-rata membawa pembahasan mutlak setelah apa? Setelah am dan khas. Nah itu. Disebutkan oleh para syurah di antara sebabnya karena itu. Adanya kemiripan antara keduanya. Antara amun khas dan mutlak muqayyad. Am mirip dengan mutlak dan khas mirip dengan muqayyad. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa huwa. Kembali ke mana huwa? Al-mutlaqu ma tanawala wahidan la bi ainihi bi i'tibari haqiqatin syamilatin li jinsih. Dia adalah lafadz tanawala wahidan yang mencakup hanya satu. Maksudnya satu makna. La bi ainihi, tidak dengan dirinya sendiri, bi'tibari haqiqatin syamilatin li jinsihi. Maksudnya la bi ainihi ay ghair muayyan, afwan. Ghair muayyan. Yang tidak ditakyin dan ditetapkan siapa maknain yang ditunjukkan. Jadi dia cuma menunjukkan berapa makna satu. Tapi satu ini tidak ditahu siapa. La bi ainihi ay ghair muayyan. Tidak muayyan dia. Bi'tibar dari sisi haqiqatin syamilatin li jinsihi. Karena makna satu yang terkandung ini, dia adalah makna hakikat yang mencakup setiap jenisnya. Nah ini. Makanya kebanyakan lafadz mutlak itu datang dengan lafadz jins. Seperti apa? Rajulan, insanan, hayawan, dan semisal dengannya. Paham ini? Paham tidak? Ya, seperti Taliban. Ini kan Taliban berapa yang diinginkan? Satu atau banyak? Satu. Tapi kan satu ini banyak. Taliban ini siapa saja. Bisa Zaid, Amr, Muhammad. Nah ini. Rajulan. Rajulan berapa maknanya? Satu. Tapi kan dia jenis. Jenis rajul banyak. Bisa Muhammadong. Bisa Aco. Nah, banyak. Bisa bule. Nah, bisa saudaranya bule. Siapa lagi namanya? Da'du. Nah ini dia. Jadi dia adalah lafaz yang mencakup satu makna, satu je maknanya. Tapi satu makna ini la bi aini. Apa maksudnya tadi la bi aini? Ghair muayyan, tidak ditakyin siapa dia. Kenapa bisa seperti itu? Bi'tibar dari sisi haqiqatin syamilatin li jinsihi. Karena makna satu ini, dia adalah makna hakiki tapi mencakup banyak jenisnya. Makanya tadi faedahnya kenapa lafadz mutlak datangnya dengan
dengan lafadz jins. Paham ini? Sama seperti nanti akan lewat tahriru raqabah. Raqabah ini berapa yang diinginkan? 1. Tapi raqabah ini kan lafadz jins, jenis budak wanita. Banyak budak wanita. Mukminah, kafirah, barrah, fajirah, fasiqah, banyak jenisnya. Dari tahu siapa? Ini. Semakala rahimahullah wakila, dan ada juga yang berkata maksudnya mendefinisikan mutlak bahwa dia adalah lafdun yadullu ala ma'nan mubhamin fi jinsihi. Dia adalah lafaz yang menunjukkan atas sebuah makna yang mubham. Mubham ini sama dengan makna ghair muayyan. Sama Mubham ghair muayyan sama. Yang tidak jelas, yang belum dipastikan. Nah ini fi jinsihi, pada jenisnya. Sama sebenarnya. Definisi yang kedua ini sama. Dia adalah lafaz yang menunjukkan atas satu makna. Maknanya ini satu. Satu makna tapi mubham. Apa mubham tadi? Ghair muayyan, yang tidak ditetapkan. Fi jinsihi, pada jenisnya. Juga menunjukkan kepada kita bahwa mutlak dia adalah lafaz jinsi. Wa yuqabiluhu al-muqayyad, dan lawan dari mutlak ada yang namanya muqayyad. Yuqabil, muqabalah itu seperti apa? Saling berhadapan begitu. Tapi berhadapannya bukan karena baku teman, tapi karena baku lawan. Begitu muqabalah. Jadi makanya orang biasa bilang muqabalah itu mukhalafah, saling bertolak belakang. Nah ini muqabalah. Dan lawan dari mutlak ada yang namanya muqayyad. Wa huwa, dan dia adalah al-mutanawilu limausufin bi amrin azaidin alal haqiqati syamilati li jinsihi. Dia adalah lafaz yang mencakup apa yang disifati dengan lafaz tersebut, tapi dengan kadar tambahan. Melebihi dari hakikat yang mencakup jenisnya. Bil misal yattadihul maqal, kata beliau, karaqabatin mu'minah. Seperti lafaz raqabah pada firman Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan mukminah. Perhatikan, raqabah asalnya ketika kita baca sampai raqabah, dan ini warid dia dalam ayat yang lainnya, datang dengan lafaz raqabah saja tanpa disifati. Ini lafaz apa namanya? Kalau raqabah saja lafaz mutlak, sama jins, tapi yang kita ingin pembahasannya bukan jinsnya, mutlaknya. Berarti dia adalah lafaz yang menunjukkan atas makna yang satu tapi mencakup banyak jenis. Paham ini? Karena dia tidak muayyan. Adapun kalau muqayyad, dia lafaz yang mencakup atau yang menunjukkan, tanawul juga bisa dikatakan menunjukkan terhadap apa yang disifati dengan lafaz tersebut. Berarti sama raqabah. Hanya saja bi amrin zaidin alal haqiqati syamilati li jinsi. Tapi kalau lafaz muqayyad, dia punya amrin zaid, kadar tambahan alal haqiqati syamilati li jinsi. Dari makna hakikat asalnya yang tadinya mencakup banyak jenis. Apa itu amrun zaidnya? Kalau dalam ayat ini sifah. Paham tidak ini? Ya kan? Paham makanya berbedalah ketika kita mengatakan raqabah dengan raqabah mukminah. Karena raqabah mukminah, walaupun raqabah ini lafaz mutlak, tapi karena adanya mukminah sebagai amrun zaid, menjadikan yang mutlak tadi menjadi muqayyad. Paham ini modelnya muqayyad? Definisinya yang Masya Allah juga. Jadi adalah lafaz yang menunjukkan atas apa yang disifati dengan lafaz tersebut. Berarti bahasa lainnya menunjukkan atas makna dari lafaz tersebut, hanya saja ditambah dengan apa? Kadar lebih. Ada kadar tambahannya. Dari hakikat yang asalnya mencakup banyak
jenis. Nah, kan raqabah asalnya mencakup banyak jenis. Tapi ketika datang mukminah, jadilah raqabatum mukminah ini menjadi lafaz muqayyad namanya. Kenapa? Karena dia datang dengan amrun zaid. Mana amrun zaidnya? Mukminah. Paham gini? Ai na'am. Tsumma qala rahimahullahu taala fa in warada mutlaqun wa muqayyadun. Sekarang beliau sudah akan masuk ke dalam inti pembahasan dari mutlaq dan muqayyad. Yaitu pada masalah taqyid al-mutlaq. Bagaimana ketika datang di dalam nas Al-Quran ataupun sunnah dua dalil. Satunya mutlaq dan satunya muqayyad. Ini yang akan beliau jelaskan. Dan inilah inti dari pembahasan apa? Usul fikihnya. Kenapa kita harus belajar mutlak? Kenapa harus belajar muqayyad? Karena hanya dengannya lah kita bisa tahu jalan keluar ketika terjadi ta'arud. Sama seperti am dan khos. Kenapa kita harus belajar am dan khos? Paham ini? Supaya apa? Ketika terjadi ta'arud antara am dan khos, kita bisa tahu jalan keluarnya. Yaitu dengan takhsisul umum. Demikian pula mutlak dan muqayyad. Qala rahimahullahu ta'ala fa in warada mutlaqun wa muqayyadun. Dan apabila datang lafaz mutlak dan muqayyad. Qala fa in ittahadal hukmu was sabab. Di sini langsung beliau bagi hukum beramal dengan dalil tatkala datang secara mutlak, datang juga secara muqayyad. Langsung beliau bagi hukumnya berdasarkan sebab beliau langsung membagi jalan keluarnya berdasarkan perbedaan hukum dan sebab. Kalau di usul min usul kita hanya diberikan apa? Definisi umum. Wajib beramal dengan dalil mutlak sampai datang muqayyidnya. Paham? Itu pun kata beliau kalau sama hukum. Itu yang beliau bagi. Makanya Ibnu Utsaimin hanya masukkan contoh ittihadul hukum dengan dengan ikhtilaful hukum saja. Beliau tidak bahas ini. Padahal ittihadul hukum itu kan ada dua. Bisa jadi ittihad hukum, ittihad sabab, sama hukum sama sebab. Bisa jadi ittihad hukum, tapi ikhtilafus sabab. Sama hukum beda sebab. Demikian pula ikhtilaful hukum, berbedanya hukum, itu kadang datang dengan ittihadus sabab, sama sebabnya, kadang dengan ikhtilafuhu, berbeda. Maka di sini kita bisa simpulkan bentuk takyidul umum atau ta'arud antara umum dan muqayyad ada berapa? 4. Pertama, ittihadul hukm was sabab. Yang kedua sebaliknya, ikhtilaful hukum was sabab. Yang ketiga dan yang keempat, ittifaqul hukum wa ikhtilaf as-sabab. Dan apa? Ittifaq as-sabab. Paham tidak ini? Paham tidak? Kan kalau Ibnu Utsaimin dia bilang ikhtilaful hukum dan ikhtilafus as-sabab. Ittifaqul hukum dan ikhtilaful hukum. Itu saja. Kalau Ibnu Utsaimin kan cuma dua contohnya. Kalau di sini ditambah karena ittifaqul hukum bisa menjadi dua. Ittifaq hukum, ikhtilaf sabab. Ittifaq hukum, ittifaq sabab. Paham tidak? Paham tidak? Yang kedua. Berarti dua itu bentuk. Yang kedua, ikhtilaful hukum. Kalau di Ibnu Utsaimin. Ini terbagi lagi menjadi dua. Karena kadang ikhtilaful hukum, tapi ittafaqus sabab, sama sababnya. Tapi kadang juga ikhtalafal hukum, ikhtalaf juga apanya? Sabab. Paham ini? Kalau kita bagi, berarti pertama ittifaq dulu, ittifaqul hukum was sabab. Paham ini? Yang kedua, ikhtilaful hukum was sabab. Kita bagi memang ini yang kedua-duanya.
Nah, yang ketiga, ittifaqul hukum wa ikhtilafis sabab. Yang keempat sebaliknya, ittifaqus sabab, ikhtilaf al-hukum. Gampang tuh. Jadi dua pertama itu sama-sama hukum, sama-sama sebab. Yang kedua, ini sama-sama juga. Apa? Sama-sama tidak? Iya, sama-sama ikhtilaf hukum dan sabab. Yang ketiga dan keempat ini antum tinggal balikkan nih, terserah yang mana antum mau duluankan. Yang syahid di sini hukumnya kita tahu. Paham ini? Kata beliau fa ini tahadal hukmu was sabab. Ini bentuk yang pertama. Kalau sama hukum dan sebabnya pada apa? Pada dua dalil, yang satu mutlak, satu muqayyad. Sama hukum, sama sebab. Seperti sabda Nabi alaihissalatu wassalam, la nikaha illa biwali. La nikaha illa biwali. Dengan sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam riwayat yang lainnya, la nikaha illa biwaliyin mursyidin. Sekarang perhatikan. La nikaha illa biwali, syahidnya biwali. Tidak ada nikah tanpa wali. Wali di sini mutlak. Wali apa? Biar wali majnun juga. Ya kan mutlak toh? Paham ini? Tiba-tiba datang dalil yang lainnya mirip dengan konteksnya, bahkan sama, hanya saja bentuknya muqayyad. Yaitu sabda Nabi alaihissalatu wassalam, la nikaha illa biwaliyin mursyid. Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang mursyid. Apa ini mursyid? Yang berakal, maksudnya yang bagus akalnya. Wali mursyid. Kan dari kata rasyada, petunjuk. Rasyad, mursyid. Coba kita lihat mursyid. Ada santri mursyid ini. Iya, dia kan makna pemandu. Maksudnya ya biwaliin mursyid. Mursyid ini ya itu tadi yang berakal, balik, yang memenuhi syarat. Sekarang kalau kita lihat dulu yang pertama. Hukum apa pada pertama ini? Apa hukum pada hadits yang pertama? Apa hukum yang pertama ini? Tidak hukum yang terdapat padanya. Nah, pertama, kalau hukumnya sama, yaitu penafian keabsahan nikah tanpa wali. Ini hukumnya sama. Sebabnya karena apa? Sama juga, yaitu pernikahan. Kan kalau hukum itu batalnya pernikahan. Sebabnya, apa sebabnya pernikahan. Sekarang sama ndak hukum dan sebab? Sama. Maka kata beliau, humilal mutlaqu alal muqayyad. Dibawa yang mutlak kepada muqayyad. Amin. Contoh yang lain ada juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian. Diharamkan apa ini? Telah berlalu. Untuk memakan bangkai, darah dan daging babi. Yang menjadi syahid kita ini laham, dam, darah. Darah di sini mutlak. Darah apa dulu? Dia mau mengalir kah, mau tidak mengalir, mutlak. Yang penting darah haram. Ini dalil pertama. Tiba-tiba datang dalil dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala setelah dalil pengharaman yang panjang, kata Allah, kecuali daman masfuha, bukan dalil pengharaman, dalil pembolehan. Kemudian kata Allah, illa daman masfuha, kecuali darah yang mengalir. Maka itu diharamkan. Paham ini? Ini mengkhususkan mengqaid yang mutlak tadi menjadi muqayyad. Sekarang kalau kita lihat dari kedua ayat, hukum apa? Sama, pengharaman darah. Paham tidak ini? Sebabnya sama, yaitu sama-sama darah.
Apa hukumnya kalau begitu? Satu mutlak, satu muqayyad. Dibawa yang mutlak kepada muqayyad. Sehingga kita mengatakan darah yang diharamkan untuk dimakan adalah darah apa? Yang mengalir, masfuha. Nah, makanya orang kalau mengatakan, kenapa kok bisa makan itu hati sapi, hati ayam? Nah, itu hati itu dari kumpulan darah itu semua. Apa jawabannya? Ini kan dam goir masfuh. Paham ya? Yang dilarang itu kalau darahnya mengalir. Nah, itu yang larang dikonsumsi. Paham ini? Tapi kalau darah beku, misalkan darah yang kadang lengket di daging itu, nah itu kalau dia sudah membeku, halal. Paham ini? Yang tidak boleh itu darah yang mengalir. Paham ya tidak ini? Bahaya ndak makan kejeroang ini kalau. Tsumma qala rahimahullahu taala wa qala Abu Hanifah. Adapun Imam Abu Hanifah beliau berkata ziyadatun fahiya naskhun. Apa maksudnya? Ketika ada lafaz muqayyad yang datang setelah adanya lafaz mutlak, maka menurut beliau lafaz muqayyad ini ziyadah, tambahan atas lafaz mutlak. Fahiya naskhun. Maka menurut beliau ini bukan takyidul mutlak, bukan hamlul mutlak alal muqayyad, tapi menurut beliau naskhul mutlak bil muqayyad. Ini menurut beliau. Tapi wallahu taala alam, disebutkan oleh para ulama yang benarnya dan lebih dekatnya, wallahu taala alam, tambahan ini bukan penghapusan. Paham ini? Tambahan ini bukan penghapusan, tidak dinamakan nasakh. Kenapa? Banyak alasannya sebenarnya. Alasan yang paling mendasarnya karena nasakh sebagaimana definisi yang telah berlalu, dia adalah pengangkatan hukum. Paham ini? Nah, sedangkan takyidul mutlak, dia tidak mengangkat hukum mutlak, hanya saja mengkhususkan makna dari hukum mutlak. Dia tidak mengangkat hukum mutlak. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala. Kemudian faedah juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan hafizahullah. Kata beliau, kalau untuk saya pribadi, saya belum mendapatkan perbedaan yang jelas antara madhab yang mengatakan bahwa mutlak ini atau lafaz mutlak ditakyid dengan muqayyad dengan pendapatnya Hanafiyah. Amin. Karena pendapat yang pertama itu pendapat jumhur. Pendapat yang mengatakan hamlul mutlak ala al-muqayyad, ini pendapat jumhur. Adapun pendapat Hanafiyah tidak, dia mengatakan naskhul mutlak bil muqayyad. Kata Syekh Abdullah Fauzan, saya sama sekali belum bisa mendapati perbedaan yang mencolok. Maksudnya perbedaan yang nyata jelas antara madhab jumhur dengan orang-orang Hanafiyah. Kenapa? Karena sebenarnya natijahnya satu, ji. Ujung-ujungnya mereka sama-sama beramal dengan muqayyad, ji. Hanya saja yang satunya mengatakan beramalnya kita di atas muqayyad karena yang mutlak telah ditakyid. Itu menurut jumhur. Adapun menurut orang-orang Hanafiyah kita beramal di atas muqayyad karena yang mutlak telah dinasakh. Bedanya di mana nanti? Hanya berbeda pada dalil mutlak. Kalau di sisi orang-orang jumhur, dia tidak mansukh, tetap ditetapkan hukum di atas keitlakannya. Paham ya? Tidak dimansukh. Menurut orang-orang Hanafiyah keharusannya berarti dia dimansukh. Itu ji bedanya, wallahu taala alam. Wa illa ujung-ujungnya sama-sama beramal dengan muqayyad. Makanya Syekh Abdullah Fauzan, masyaallah, beliau punya faedah bagus juga, ya kan? Beliau punya faedah bagus. Jadi bedanya tadi, kalau jumhur dia katakan ayat muhkam, tetap tidak dihapus. Adapun kalau Hanafiyah mereka katakan mansukh ghair muhkam. Tsumma qala rahimahullahu taala wa in ikhtalafa sabab. Nah, sekarang kalau sebabnya berbeda, tapi beliau tidak sebutkan hukumnya, berarti masih ikut kepada yang sebelumnya. Berarti maksud dari ucapan beliau wa ini tahadal hukum atau wa ini ikhtalafa sabab wa tahada al hukum. Nah, ini sekarang. Bagaimana? Beliau bawakan dulu contohnya. Kal itqi fi kafarati al yamin quyida bil iman wa utliqa fi dhihar. Seperti wajibnya atau diwajibkannya membebaskan budak
pada kafarah sumpah yang diikat dengan iman. Namun bersamaan dengan itu diitlakkan pada kafarah di zihar. Paham ini? Dua ayat. Kafarah al-zihar, firman Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabah. Tahriru raqabah. Adapun di kafarah yang satunya, yang benarnya kafarah qatl ya, bukan kafarah yamin. Dan ini diantara yang dikomentari terhadap beliau. Karena kafarah yamin kalau antum buka ayatnya, ayat yang panjang itu, tahriru raqabah juga di situ, mutlak juga di situ. Bukan muqayyad. Nah, beliau bilang apa? Seperti hukum pembebasan budak pada kafarah yamin yang muqayyad dengan iman. Padahal kalau kita cek ayatnya, enggak. Fatahriru raqabah. Bukan nanti itu ayat tentang kafarah al-yamin. Yang ada qaidnya itu kafarah apa? Kafarah pembunuhan. Adapun kafarah sumpah tidak ada. Ini kafarah sumpah. Min An-Nisa ayat 92. Bukan Nisa ayat 92, afwan. Kalau sumpah itu Al-Maidah. Al-Maidah ayat 89. Kata Allah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakafaratuhu. Nah, ini perhatikan. It'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabatin. Setelahnya langsung faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam al-ayat. Amin. Nah, sedangkan kalau kafarah qatl, itu yang kita sebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 92. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Al-ayah. Ini qatl. Paham ini? Paham ji anunya wajhul intiqadnya. Kenapa beliau bisa dibantah? Karena beliau mengatakan mempercontohkan contoh muqayyad pada contoh ini, masalah ini dengan menyebutkan hukum pembebasan budak yang datang secara muqayyad pada apa? Kafarah sumpah. Padahal ketika dilihat ayatnya kafarah sumpah dia tidak muqayyad. Dia mutlak. Dibantahlah oleh para syurah dan antara Syekh Abdullah Fauzan, Syekh Utsaimin dalam syarahnya juga, bahkan Syekh Syatri dalam syarahnya. Ini. Dikatakan wallahu taala alam yang benarnya kafarah qatl, pembunuhan. Syahid kita dalam pembahasan belum di situ. Itu baru intikotnya. Syahid kita dalam pembahasan bagaimana kalau terjadi hal yang seperti ini. Kalau kita lihat tahriru raqabah pada kafarah zihar, ini apa? Mutlak atau muqayyad? Mutlak raqabah. Lafaz jins. Raqabah budak wanita, banyak budak wanita. Adapun di kafarah qatl dikatakan raqabatun mu'minah. Paham tidak ini? Apa di sini? Mutlak karena diikat dikot dengan sifat mu'minah. Mengeluarkan lafaz raqabah dari keitlakan. Yang menjadi masalah ketika kita lihat di sini betul sebab sama. Sama-sama? Enggak. Pembebasan budak. Hanya saja hukumnya berbeda. Satu pembebasan budak pada kafarah pembunuhan, satu pembebasan budak pada kafarah az-zihar. Maka jalan keluarnya kata beliau fal mansus. Dan yang datang nasnya. Nas bukan Al-Qur'an maksudnya ya. Maksudnya qaul, ucapan yang datang mansus dari Imam Ahmad. Ini maksudnya wal mansus. Dan yang datang nasnya ay min Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad la yuhmal. Tidak boleh dibawa apa? Mutlak kepada muqayyad ketika berbeda hukumnya walaupun sama sebabnya. Waqtarahu Ibn Syaqla wa huwa qawlu aktsaril Hanafiyah. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibn Syaqla dan ini juga merupakan pendapat kebanyakan dari orang-orang Hanafiyah. Khilafan lil qadi wal malikiyah wa ba'd syafi'iyah. Berbeda dengan apa? Al-qadi Al-qadi Abu Ya'la, Malikiyah dan
orang-orang Syafi'iyah. Wa qala Abul Khattab taqyidul mutlaq ka takhsisi al-umum wa huwa jaiz. Wa huwa jaiz bil qiyas al-khas. Fa huna mithluhu. Adapun Abul Khattab dia berkata ditakyidnya mutlak itu seperti ditaksisnya umum. Maka untuk masalah ini boleh menurut beliau, paham ini? Boleh ditakyid mutlak walaupun beda hukum yang jelas sama sebab, tapi dengan syarat bil qiyasil khas. Harus dengan qiyas khusus. Wa huna mithaluhu. Wa huna mithluhu. Demikian pula di sini. Berarti kesimpulannya untuk pembahasan jenis yang kedua ini ada berapa pendapat? 3. Pendapat pertama tidak boleh. Pendapat kedua boleh, kan dibilang khilafan. Amin kan? Ya, boleh. Pendapat yang ketiga boleh tapi dengan syarat harus ada dalil qiyas. Kan begini, khas dan am ketika ta'arud kan harus ada dalil yang menunjukkan bahwa dalil khas ini mengkhususkan yang umum. Kalau tidak bisa. Ya kan sudah berlalu kan? Mereka membawa juga pembahasan mutlak muqayyad ini seperti dengan pembahasan amun khas. Tidak bisa kita itlakkan mutlak kepada muqayyad atau qaidkan mutlak kepada muqayyad kecuali dengan dalil. Dan dia mutlak. Maksudnya ucapan pendapat ini umum ki. Mau dia sama hukum sama sebab, tidak sama hukum sama sebab, yang penting ada dalil. Makanya kata beliau, fahahuna mithluhu. Maka dalam masalah ini sama sepertinya. Nah ini pendapat. Adapun pendapat yang pertama, mereka mengatakan kenapa tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad? Karena jelas hukumnya berbeda. Walaupun sama sebabnya. Mereka mengatakan karena hukumnya berbeda. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan boleh dibawa kepada hukum muqayyad karena mereka mengatakan walaupun hukumnya berbeda, tapi kan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kan tidak ada yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Paham gini? Maksudnya Allah turunkan itu semua sama dalam haknya. Maka ketika menurut mereka ada satu dalil yang mutlak dan satu dalil muqayyad, tidak bisa kita bedakan ini. Berarti konsekuensinya kita harus jamak antara keduanya. Dan cara menjamaknya berarti apa? Kita mengqaidnya. Apa maksudnya? Allah itu tidak menurunkan dalil raqabah. Itu berbeda dengan raqabah mukminah karena menurut mereka ayat itu sama semua saling berurutan, saling melengkapi. Berarti ketika turun dua ayat, satu raqabah mukminah, tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena menurut mereka sama itu ayat semua. Maka jalan keluarnya kita jamak. Bagaimana cara jamaknya? Mentakyid yang mutlak. Adapun pendapat yang terakhir ini pendapat yang lemah. Ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah dua pendapat yang pertama dan ini adalah pendapat yang diperselisihkan dengan sangat kuat. Masing-masing punya dalil. Paham ini? Sampai di sini dulu. Naktafi bihadza al-qadr subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa afiyat wassalam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.